Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baiklah para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, dan juga para followers IG Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah yang mendengarkan siaran ini atau podcast ini, insyaallah sebentar lagi kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi hafidhullah ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kayaknya pribon kabar saat hari ini. Alhamdulillah sehat. Ini Sat, suasana kita hari-hari ini Bandung sudah kembali ke setelan awalnya Sat. Setelan Bandung yang sesungguhnya nih Sat. Di mana hujan menjadi santapan tiap hari gitu ya, dan juga suasana kalau bahasa Sunda mendung-mendung ini cedem Sat. Ada 3 bahasa, cedem, halem-hem, sama angkep. Lagi belajar juga nih Sat. Masya Allah. Jadi pagi syuting ini kita lagi suasana memang hujan Sat ya. Iya lagi hujan ya, Masya Allah. Barokah. Ini kita sebentar lagi Sat masuk ke, atau mungkin sudah masuk di bulan Rajab Sat. Itu seperti bulan yang memang sebagian kaum muslimin memberikan perhatian khusus Sat. Seperti itu. Jadi secara khusus apa Sat keutamaan bulan Rajab Sat? Kenapa sampai nanti kaum muslimin memberikan perhatian khusus Sat? Terlebih lagi memang sudah jelang-jelang bulan kesayangan kaum muslimin Sat ya, yaitu bulan Ramadan, Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan. Nah, kira-kira apa Sat keutamaan yang ada di bulan Rajab Sat? Tafadhol Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Ya, Sat. Dia termasuk 4 bulan yang dimuliakan. 1 dari 4 Sat ya, betul. 4 bulan haram. Ya, jadi bulan dalam kalender Hijriah itu kan ada 12. Ya. Yes, nah, dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan haram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, plus Rajab. Masya Allah. Ya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah SWT mengatakan, Inna iddatash syuhuri inda wahisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT itu ada 12. Nah, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa saja 4 bulan ini sudah ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis. Yang dimaksud 4 bulan tersebut adalah tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, makanya kita sebagai umat Islam juga harus tahu tuh bulan-bulan kalender Hijriah. Iya, betul San. Jangan sampai kita ngerti bulan-bulan Masehi, apal, ya. Hijriahnya malah nggak apal. Dilupakan San ya. Iya. Ini kalender Islami nih, kalender Islami. Jadi jangan dilupakan lah. Jadi intinya bulan Rajab ini memang bulan yang sangat istimewa ya. Sangat istimewa. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah Orang-orang jahiliyah sekalipun mereka mengagungkan bulan Rajab ini. Sehingga mereka nggak berani perang di bulan Rajab. Sebagai bentuk memuliakan. Iya. Bahkan mereka pun sebagai bentuk memuliakan bulan Rajab ini puasa. Di bulan Rajab ini. Khusus di bulan Rajab. Makanya diriwayatkan bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika melihat ada beberapa orang ya, dia puasa khusus di bulan Rajab, maka sahabat Umar bin Khattab semacam kayak memaksa mereka untuk makan, ya, dikasih piring suruh makan. Kenapa? Kata beliau, ini bulan yang dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya, maka kita betul kita memuliakan bulan Rajab, tapi jangan sampai ada amalan-amalan khusus, ritual-ritual khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita memuliakan bulan Rajab, kita memuliakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan lain sebagainya. Tapi jangan membuat ritual-ritual, amalan-amalan ibadah yang nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Jadi kesimpulannya bulan Rajab memang bulan istimewa. Dia termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan,
Apalagi tadi persiapan menyambut bulan suci Iya, Ramadan. warming up ya, Betul, pemanasan Ustaz ya. pemanasan. Insya Allah. Tapi tadi ya dalam ibadah itu kan kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nggak boleh kita membuat tata cara, ritual-ritual yang nggak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gitu. Ustaz, di bulan haram ini Ustaz, apa sih yang memang jadi keutamaan Ustaz? Maksudnya apakah di sini dilipat gandakan pahala atau dosa juga dilipat gandakan dosanya Ustaz, gitu seperti itu Ustaz? Kenapa Ya. disebut bulan haram nih Ustaz seperti itu? Ya, bulan haram artinya haram itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan haram yang kayak makanan ini haram nih, bukan Ustaz ya? Ya, yang dimaksud adalah bulan haram yang ini yang dimuliakan seperti Masjidil Haram. Ah, iya. Misalkan Masjidil Haram, tanah haram. Tanah Ya, haram. ini tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga 4 bulan ini ya diantaranya adalah bulan Rajab, adalah bulan yang dimuliakan. Ya. Bahkan kata Rajab itu sendiri, Rajab itu dalam bahasa Arab artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Insyaallah. Ya, oleh karenanya ini bulan yang sangat mulia sebenarnya. Nah, Khair Ustaz. Nah, ada nggak Ustaz amalan-amalan khusus yang memang diamalkannya di bulan Rajab Ustaz, seperti itu? Sehingga kaum muslimin harus punya perhatian lebih nih untuk mengamalkan suatu amalan tersebut di bulan ini Ustaz, seperti itu Ustaz. taib. Tadi kita sudah sampaikan bahwa bulan Rajab itu bulan yang sangat istimewa. Ya. Tapi catatannya adanya keistimewaan bukan berarti kemudian kita ngarang-ngarang ibadah. Kalau memang ada dalilnya yang sahih kita amalkan. Tapi kalau nggak ada ya berarti stop. Ya, karena ibadah itu bukan pakai perasaan, bukan pakai hawa nafsu gitu kan. Tapi harus ada dalilnya. Nah, memang sebenarnya banyak riwayat-riwayat tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Ya, banyak riwayat-riwayatnya. Tapi sayangnya berdasarkan penelitian para ulama ahli hadis, mereka mengatakan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab itu tidak ada yang sahih. Entah itu sholat malam Rajab, entah itu puasa Rajab, Saumnya. ya, entah itu umroh Rajab, ya, tidak ada keutamaan secara khusus, tidak ada amalan secara khusus. Dan ini ditegaskan oleh para ulama, dan yang paling bagus dalam menjelaskan hal ini adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau seorang pakar ahli hadis, sekaligus madhabnya madhab Syafi'i. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama terkenal yang punya buku Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau punya buku judulnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Penjelasan tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bulan Rajab. Bahasan khusus ya. Bahasan khusus, ada tebel gitu ya. Satu buku tapi tebel. Di awalnya beliau mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Baik itu sholat secara khusus di bulan Rajab, puasa khusus di bulan Rajab, ya, sedekah khusus di bulan Rajab, umrah khusus di bulan Rajab, tidak ada. Dan saya, kata beliau, dalam menegaskan hal ini didahului oleh seorang ulama pakar hadis, yaitu Abu Ismail Al-Harawi. Ya. Kemudian beliau mengatakan, semua riwayat yang menjelaskan tentang riwayat-riwayat bulan Rajab itu hanya berpusar pada 2 kemungkinan. Yang pertama, hadisnya maudhu, palsu. Atau dhaif, lemah. Jadi intinya karena hadis-hadisnya tidak ada yang sahih, riwayat-riwayatnya tidak ada yang sahih, berarti kita katakan tidak ada amalan khusus ya yang disyariatkan di bulan Rajab. Tapi kalau amalan secara umum, ya silahkan. Misalkan puasa, misalkan kita mau puasa Senin Kemis, misalkan, atau puasa Daud, Ayamul Bid, silahkan, gitu kan? Atau sholat misalkan banyak kan, sholat duha, sholat malam, sholat tahiyatul masjid, rawatibnya yang biasa sholat kelewatnya, rawatib, ya, gitu. Jadi maksudnya kita amalkan secara umum. Adapun dengan keyakinan amalan-amalan khusus di bulan Rajab, nah ini yang tidak ada. Dan alhamdulillah, seperti kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau pernah mengatakan, fi sahihil mangkul sughlun an sakimi. Kita ngamalkan yang sahih saja itu sudah sibuk daripada ngamalkan yang nggak sahih. Maksudnya apa? Kita ini banyak amalan-amalan yang sahih, amalan-amalan yang jelas dalilnya, jelas. ya.
Masih banyak yang belum kita amalkan. Ngapain repot-repot ngamalkan yang tidak sahih dari Nabi SAW? Iya. Anehnya orang itu kadang begitu, Kang. Ya, dia ngamalkan yang tidak sahih, ya, sibuk sama ngamalkan hadis-hadis yang palsu, tapi yang jelas-jelas sahih malah nggak diamalkan. Ya, misalkan ada sebagian kaum muslimin misalkan sibuk sholat ro'ib misalkan. Ini yang paling tenar nih San, Iya. di bulan Rajab San. Ada puasa rojab Puasa misalkan. Rajab, ya. Tapi yang jelas-jelas sahih Senin Kemis puasa Daud misalkan malah nggak diamalkan. Sholat malam, sholat duha malah nggak diamalkan. Justru yang dhaif, yang lemah malah yang diamalkan. Ya, jadi lebih milih, kalau bisa dibilang lebih milih yang palsu daripada yang asli. Padahal kalau duit, yang ori San, yang asli. iya, San. dikasih yang palsu mana mau dia. Ya, maunya yang asli gitu ya. Kenapa kita dalam beragama malah maunya yang palsu? Kan lucu gitu. Iya. Harusnya pilih aja yang sohi, yang dhaif palsu, tinggalkan. Gitu. Khair, San. Baik San, ini tadi sudah di-mention sama Ustaz nih terkait dengan sholat rogoib San. Bahkan Iya. itu di beberapa tempat itu kayak rangkaian San. Kan sholat rogoib itu dilaksanakan pada malam Jumat. Malam Jumat Kamisnya pertama. puasa, malam Iya. Jumat pertama bulan Rajab. Kamisnya tuh puasa Sat gitu. Lalu mungkin buka yang biasanya kita Ramadan buka tuh bisa makan lumayan banyak Sat. Harus terpotong dengan sholat rogoib Sat, dari ba'da maghrib sampai Isya Sat. Ini gimana kita? Karena iming-imingnya luar biasa Sat, sholat rogoib. Bahkan beberapa semangatnya lebih semangat itu daripada sholat tarawih Sat. Seperti itu. Ya, sholat rogoib ini kalau tidak salah yang mempopulerkan itu Imam Al-Ghazali dalam Imam kitabnya Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini sangat kitab yang sangat Sangat tenar Sat terkenal, ya. Terus dipublikasikanlah beberapa ustadz kiai yang memang kalau di negeri kita ini kan banyak ngambil dari Ihya Ulumuddin, tasawuf ya, banyak dari situ. Padahal Imam Al-Ghazali ini beliau ngakui sendiri bahwa beliau itu bid'ati fil hadis musja. Perbendaraanku dalam ilmu hadis itu minim. Artinya beliau ngakui bahwa beliau minim dalam ilmu hadis. Dari situlah kemudian muncul atau populer sholat ro'ib ini. Ya, populer istilah sholat ro'ib ini, yaitu sholat tadi malam Jumat pertama bulan Rajab, ya. antara adzan antara maghrib isya, ya, nanti bacanya Al-Qadar 3 kali, kemudian Al-Ikhlas 12 kali. 12 kali ya. Dan memang hadisnya panjang itu yang saya baca dalam Ihya Ulumuddin itu. Hadisnya panjang, terus keutamanya luar biasa. Luar biasa betul saja. Siapa yang melakukannya maka dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut. Buih di laut. Ya, sebanyak daun pasir ya di bumi. Masya Allah. Masya Allah. Dan nanti akan bisa memberi syafaat kepada 700 kerabat. Ya, Istimewa luar biasa. Luar Itu biasa. iming-iming yang sangat menggoda satunya. Hadisnya panjang tapi Iya. para ulama sepakat bahwa hadis tersebut adalah maudhu, palsu. Maudhu saja, bukan dhaif lagi ya. Udah, bukan dhaif lagi, maudhu, palsu. Sehingga kalau hadisnya tersebut adalah maudhu, tentu tidak bisa untuk dijadikan sebagai pegangan. Karena kita itu beragama itu dengan hadis yang sahih. Kalau hadisnya nggak sahih, berarti itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang betul ada sholat rogoib itu dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali, tapi hadisnya nggak sahih, yaitu hadisnya palsu. Kalau hadisnya palsu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam beragama. Oleh karenanya tidak disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat rogoib ini. Bahkan banyak para ulama, termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i, menegaskan bahwasanya sholat rogoib ini bid'ah. Ulama-ulama Mazhab Syafi'i sendiri. Seperti misalkan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini keras beliau mengatakan bahwasanya sholat rogoib, ya, demikian juga sholat nisfu Sya'ban, kata beliau itu adalah bid'ah. Jangan tertipu, kata beliau nih. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi. Ya, ulama masyhur dalam mazhab Syafi'i. Beliau menegaskan jangan tertipu dengan disebutkannya sholat rogoib dan sholat nisfu Sya'ban itu di kitab Ihya Ulumuddin atau di kitab Qutul Qulub, ya, atau juga
Ya, kalau saya nambahi ada kitab juga yang masyhur juga Durratun Nasihin. Durratun Ya, Nasihin. Durratun Nasihin. Jangan tertipu disebutkannya di buku-buku itu karena hadisnya adalah palsu dengan kesepakatan para ulama. Ya, maka ini adalah bid'ah mungkaroh, bid'ah yang sesat, bukan bid'ah hasanah. Ya, beliau tegas mengatakan ini bid'ah mungkaroh, bid'ah yang jelek. Artinya apa? Ini hadisnya palsu, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian juga para ulama juga sudah menegaskan bahwa itu adalah sebuah kebid'ahan dalam agama. Bahkan sejarahnya kalau disebutkan oleh seorang ulama, ya, Turtusi, beliau menyebutkan bahwa sholat raib ini pertama kali muncul Ya. itu malah pada tahun 448. 448 Hijriah. Iya. Artinya sebelumnya tidak dikenal tuh oleh Nabi, para sahabat, para ulama-ulama, nggak dikenal. Baru muncul pada tahun 448. Juga kalau kita lihat dalam tadi rangkaian tata caranya, banyak yang menyelisih sunnah. Iya. Banyak yang menyelisihi sunnah. Misalkan itu mengkhususkan ibadah di malam Jumat, itu kan ada larangannya. Kemudian juga bikin orang nggak khusyuk. Karena dia harus ngitung. Al-Qadar 3 kali, Al-Ikhlas 12 kali. Nanti subuh kudusnya sekian kali, ya. Doa ininya sekian kali. Itu kan berarti harus ngitung terus itu. Ya. Kemudian juga di antara yang menyelisihi sunnah juga adalah sholatnya di masjid. Padahal sholat sunnah itu yang paling bagus adalah di rumah malahan. Ya. Nah, artinya ini banyak hal-hal yang janggal dari riwayat tentang sholat raib ini. Oleh karenanya sekali lagi sama seperti tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, cukup kita ngamalkan yang sahih saja, nggak usah ngamalkan yang Itu aja udah banyak saat ini. Iya, masih banyak sholat-sholat yang belum kita lakukan. Sholat malam nih, Iya. yang sudah jelas keutamaannya. Kita masih banyak di antara kaum muslimin yang masih berat menjalankan sholat malam. Ya, sholat duha, sholat rawatib lah yang paling Iya, mudah tuh. Sholat betul. rawatib. Masih banyak kita yang belum melakukannya. Terlalu banyak alasan. Gitu. Iya. Terus ngapain pakai hadis-hadis yang lemah, ya kan? Iya, iya. Seperti tadi ilustrasinya, kita aja kalau dikasih beras palsu nggak mau, ya maunya beras asli kok, ya kan? Ngapain dalam beragama malah nyarinya yang palsu, yang sahih nggak diamalkan malahan. Nah itu, jadi nggak usah lah kita ibadah pakai sholat raib dan sebagainya, ya ini tidak dibenarkan. Ya. Baik Ustaz, ini terima kasih hatur nuhun atas jawaban Ustaz dan juga mungkin penjelasan dari Ustaz. Dan ini termasuk mungkin hal yang sangat mendasar di terkait dengan bulan Rajab ya. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kami yang mendengarkan secara langsung maupun juga para pemirsa dan juga para pendengar sekalian. Dan demikian podcast kali ini. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.